pagi. Malam, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada doa pagi hari ini. Ya, teman-teman, eh, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan menghakimi, tapi saling menerima. Diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Saya akan membantu untuk membacakannya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukan untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri pada Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi eh, teman-teman, eh, Roma 14 ayat 1 sampai 12 ini di sini Paulus ini mengajarkan bagaimana orang percaya dipanggil untuk memberi dampak melalui kasih, bukan penghakiman. Paulus menulis bagian ini kepada jemaat di Roma yang terdiri dari orang Yahudi dan Yahudi. Mereka pada saat itu memiliki perbedaan cara pandang tentang hal-hal yang tidak prinsipil, seperti makanan dan hari-hari tertentu. Namun perbedaan itu tidak menimbulkan pertentangan dan saling menilai. Jadi kenapa sih kok bisa timbul perbedaan-perbedaan itu? Pada saat itu jemaat di Roma adalah jemaat yang beragam, terdiri dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi, ya, atau bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya pada Kristus. Namun eh, ada di mana setelah Kaisar Claudius mengusir orang Yahudi dari Roma, komunitas Kristen di Roma didominasi oleh orang-orang non-Yahudi. Dan ketika eh, setelah mereka orang-orang yang Yahudi ini kembali di sini Roma, muncul perbedaan cara pandang dan praktik iman di antara mereka. Yang berlatar belakang Yahudi masih memegang hukum Taurat, termasuk aturan makan dan hari-hari tertentu seperti itu. Sementara orang yang non-Yahudi, mereka bebas dari hukum tersebut dan tidak lagi terikat pada peraturan Yahudi. Nah, dari sinilah muncul ketegangan. Sebagian merasa diri lebih rohani karena memegang aturan tertentu, sedangkan yang lain merasa lebih dewasa karena hidup dalam kebebasan Injil. Dan Roma 14 ini ditulis untuk menegur kedua kelompok ini. Dia tidak menyalahkan salah satu pihak, Paulus tidak menyalahkan salah satu pihak, tapi Paulus mengingatkan bahwa Kristus telah menerima mereka semua. Karena itu orang percaya tidak boleh saling menghakimi berdasarkan hal-hal lahiriah atau perbedaan pendapat yang bukan soal
keselamatan. Nah, jadi itu latar belakangnya. Dalam Roma 14:1-12 ini, Paulus mengajak jemaat untuk hidup dewasa dalam iman. Bukan bukan sekedar benar secara teologis, tetapi juga benar dalam sikap terhadap sesama. Jadi bagaimana kita bisa berdampak adalah bagaimana kita bisa mampu membawa suasana damai di tengah perbedaan dan menunjukkan kasih yang membangun. Nah, di sini Paulus membedakan ada dua kelompok yang lemah imannya, yaitu yang masih terikat pada aturan lama. Lalu yang kuat imannya, yaitu yang memahami kebebasan dalam Kristus. Namun Paulus tidak memilih memihak salah satu pihak yang menekankan bahwa keduanya sama-sama diterima oleh Allah. Dan inilah dasar bagi kita, orang-orang percaya yang ingin memberi dampak, kita harus menerima sesama seperti Allah menerima kita. Hal pertama yang dapat kita pelajari adalah Allah memanggil kita untuk menerima, bukan menghakimi. Di ayat yang pertama tadi, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi Paulus dengan tegas menegaskan bahwa tugas kita bukan menilai atau memaksa orang lain agar sama seperti kita, tetapi menerima mereka dalam Kristus. Kata terimalah, kalau kita lihat bahasa aslinya, itu berarti menyambut dengan hangat atau menerima dengan ramah ke dalam persekutuan. Jadi yang dimaksud bukan sekedar tidak menolak, tapi benar-benar membuka hati untuk menerima saudara yang berbeda. Di antara jemaat Roma ada yang makan segala sesuatu tanpa membeda-bedakan. Mereka yang kuat. Ada pula yang hanya makan sayur karena takut melanggar hukum makanan Yahudi. Atau mereka yang lemah. Paulus mengingatkan agar yang kuat tidak menghina yang lemah dan yang lemah tidak menghakimi yang kuat. Sebab Allah telah menerima keduanya. Dan kebenaran ini penting bagi gereja masa kini. Penting bagi kita. Seringkali perbedaan kecil seperti gaya ibadah, musik rohani, cara berpakaian, atau kebiasaan rohani tertentu, itu menjadi sumber perpecahan. Padahal yang menjadi dasar penerimaan kita bukan keseragaman, melainkan kasih Allah yang menerima kita semua di dalam Kristus. Lalu di ayat yang keempat, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Kalimat ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya adalah hamba Allah, bukan hamba sesama. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain dalam hal yang menjadi urusan antara dia dan Tuhan. Allah sendiri yang akan menegakkan atau menjatuhkan seseorang, dan firman Tuhan berkata, ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia. Lalu poin yang kedua, setiap orang hidup untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, masalah lain yang muncul di jemaat Roma adalah perbedaan dalam hari-hari tertentu. Ada yang menganggap satu hari lebih penting daripada hari yang lain. Ada yang menganggap juga semua hari sama, gitu. Dan Paulus tidak mempersoalkan siapa yang benar atau yang salah, tapi mengingatkan bahwa semua itu harus dilakukan untuk Tuhan. Nah, kata kuncinya ada di ayat 6. Siapakah yang memperhatikan hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Ia mengucap syukur pada Tuhan. Prinsip yang sama juga aku bagi yang tidak memperhatikan hari-hari tertentu atau yang tidak makan makanan tertentu. Semuanya harus dilakukan dengan hati bersyukur untuk memuliakan Tuhan. Dan ayat 7-8 juga memperluas prinsip ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Ini adalah kebenaran yang mendalam. Seluruh hidup orang percaya, baik dalam hal kecil maupun hal besar, itu adalah milik Tuhan. Kebebasan Kristen bukanlah alasan untuk bertindak sesuka hati. Kita diberikan kebebasan bukan alasan kita untuk bisa seenaknya. Melainkan itu adalah sebuah panggilan untuk kita bisa menghormati Kristus dalam segala hal. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Dengan demikian, dasar kehidupan Kristen bukanlah peraturan, melainkan relasi dengan Kristus sebagai Tuhan. Karena itu,
Perbedaan pendapat tentang hal-hal lahiriah tidak seharusnya merusak persekutuan tubuh Kristus. Lalu yang ketiga, hanya Allah yang berhak menghakimi. Di sini Paulus kemudian bertanya dengan tajam, tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau engkau pula, mengapa engkau memandang rendah saudaramu? Keduanya ini diarahkan kepada dua kelompok, yang lemah dan yang kuat. Baik yang menghakimi maupun yang memandang rendah sama-sama menunjukkan kesombongan rohani. Orang-orang yang merasa dirinya lebih benar itu cenderung menempatkan diri di kursi hakim. Ya, orang-orang yang merasa dirinya benar, dia merasa dia yang menguasai aturan itu. Dia merasa dia yang berkuasa bisa menilai orang lain, menghakimi orang lain. Jadi cenderung menempatkan diri di kursi hakim. Padahal posisi itu hanya milik Allah. Ya. Paulus menegaskan bahwa pada akhirnya semua orang percaya akan berdiri di hadapan tata pengadilan Allah. Ya. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, setiap lutut akan bertelut kepadaku dan setiap lidah akan mengaku Allah. Demikian firman Tuhan. Artinya hanya Allah yang memiliki otoritas untuk menilai kehidupan seseorang. Setiap orang akan memberi pertanggungjawaban atas dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu tugas itu teman-teman. Tugas kita bukanlah menilai. Tugas kita bukan menghakimi orang lain. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah tugas kita sekarang. Karena nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang berdampak. Kita harus menyerahkan penghakiman kepada Allah. Bagi kita sekarang yang hidup di eh, masa sekarang, yang sering hidupnya dalam budaya cancel dan penghakiman sosial, ayat ini bisa menjadi cerminan rohani. Allah lah satu-satunya hakim yang adil. Tugas kita adalah membangun, bukan menghancurkan setiap orang yang akan memberi pertanggungjawaban atas hidupnya sendiri kepada Tuhan. Tugas kita adalah membantu orang-orang itu, ya, bukan cuma terus-menerus menjatuhkan, mematahkan semangat. Ya, jadi kalau kita mau berdampak, kita harus menyerahkan semua penghakiman kepada Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita supaya menjadi diri yang baik. Jadi pesan utama yang bisa kita ambil adalah hidup berdampak itu lahir dari kasih, lahir dari kerendahan hati, dan lahir dari kesadaran akan kedaulatan Allah. Beberapa penerapan yang penting bagi kita yang hidup di masa kini adalah jadilah pembawa damai di tengah perbedaan. Jadilah pembawa damai di tengah perbedaan. Lalu yang kedua, gunakan kebebasan dengan tanggung jawab. Kita sudah diberi kebebasan, kita gunakan itu yang dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pastinya dengan penuh tanggung jawab. Lalu bangun relasi yang saling menguatkan. Ketika kita bertemu orang-orang, ketika kita bertemu rekan-rekan kita, kita bangun sebuah relasi yang menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menilai. Lalu yang keempat, hiduplah dengan kesadaran ilahi bahwa segala sesuatu itu dilakukan untuk Tuhan. Lalu sebagai uh, yang lainnya, belajar kita membedakan antara hal yang prinsip dan yang non prinsip. Ya. Belajar membedakan mana yang menyangkut keselamatan dan iman kepada Kristus, dan bagaimana kita bisa belajar bahwa hal-hal yang non prinsip ini bisa berbeda, seperti bentuk ibadah, makanan, gaya hidup, atau tradisi tertentu. Dan dalam hal prinsip, ya, tentang keselamatan dan iman kepada Kristus, kita harus teguh. Hal non prinsip, kita harus bijaksana dan saling menghormati. Ya, menjaga hati dari sikap menghakimi. Ini seringkali susah ya. Seringkali kita merasa lebih benar dari orang lain hanya karena mereka berbeda. Padahal Allah menerima mereka sebagaimana Allah telah menerima kita.
Ya, ketika kita menghakimi orang lain, berarti kita mengambil tempat Allah. Ya, lalu membangun kasih yang saling menerima. Penting bagi kita, para pemimpin, kita bisa membuat gereja yang sehat, bukan gereja yang seragam, tetapi yang mampu hidup dalam perbedaan dengan kasih. Penerimaan sejati bukan berarti kita menyetujui semua hal, tetapi kita mengasihi meskipun berbeda. Dan kita harus hidup dengan kesadaran bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Baik makan atau tidak makan, beribadah dengan cara tertentu atau tidak, semuanya harus dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Inilah kebebasan sejati di dalam Injil. Bukan bebas untuk melakukan apa saja, tetapi bebas untuk hidup bagi Tuhan. Sebagai kesimpulan, ketika kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang ingin berdampak, bukan sekedar menjadi populer, tapi menjadi pribadi yang mencerminkan kasih dan kebenaran Yesus di tengah dunia yang haus akan penerimaan dan pengharapan. Di sini Paulus menutup Roma 14 ayat 12 dengan kalimat, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Artinya, ukuran dampak sejati bukan pada pengakuan manusia, tapi pada bagaimana Tuhan menilai hidup. Mari kita menjadi orang-orang yang membangun, bukan orang-orang yang menghakimi. Orang-orang yang menerima, bukan orang-orang yang menolak. Orang-orang yang hidup bagi Tuhan, dan melalui hidupnya menghadirkan kasih Kristus yang mengubahkan dunia. Ini firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dapat mengasihi sesama tanpa membedakan mereka. Ajar kami untuk jangan menghakimi, untuk jangan saling menghakimi, tetapi dapat menerima dengan kasih Tuhan. Biarlah kami juga mempersiapkan hidup kami jadi hidup yang baik, hidup yang berkenan kepadamu, supaya kami dapat mempertanggungjawabkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan.